Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Mayus Tukang Ulin Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat walafiat, berkah dan melimpah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Jalan-jalan lagi ke Lembang teman-teman. Beberapa bulan lalu kita jalan-jalan ke Lembang dan lihat gapura Kerajaan Bandung Barat dan Kerajaan Subang teman-teman itu perbatasannya teman-teman. Waktu itu belum selesai. Sekarang katanya sih udah selesai dan udah diresmikan langsung oleh KBD Mulyadi apa siapa ya? Oleh KDM kalau nggak salah ya, diresmikan, udah selesai dan kita lihat kondisi terkini gapura perbatasan dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Kita lihat sama-sama di video berikut. Kita mulai perjalanan dari sini nih ya, dari saya tetap berada di seberangnya Hotel Grand Lembang dan ini jalan yang keluar dari Pasar Lembang teman-teman. Sementara ke arah bawah sana ke arah Bandung dan kita akan ke arah sana teman-teman, ke arah Subang sana gitu. Dimana tempat yang kita tuju itu adalah ada di sebelah sana teman-teman, dekat-dekat Tangkuban Perahu ya. Sama-sama ikuti perjalanan Yus di video kali ini. Oke teman-teman, di hari keempat bulan puasa nih, situasi Lembang agak-agak sepi ya, meskipun ini hari libur nih gitu. Ini hari libur teman-teman dan sepi ya, mungkin orang-orang pada puasa ya, jadi malas pada kemana-mana kalau lagi bulan puasa kayak gini teman-teman. Biasanya nih kalau libur ya, kalau apa namanya, kalau lagi hari libur kayak gini, ini di sini tuh padatnya bukan main teman-teman. Sekarang lengang, alhamdulillah. Saya ngabuburitnya rada nyase gitu ya kalau situasi lengang seperti ini teman-teman, tidak terlalu pusing dengan kondisi kemacetan lalu lintas. Dan ini sebelah kiri kita Masjid Besar Lembang teman-teman. Nih Masjid Besar Lembang, enak banget gitu sholat di sini. Ini alun-alun Lembang teman-teman. Ya kita di pusat kotanya Lembang teman-teman. Nah, di depan ada simpangan teman-teman. Kalau yang lurus kita ke Maribaya, yang ke kanan kita kembali ke Grand Lembang tadi, ke simpangan ke pasar. Dan kita ambil yang ke kiri teman-teman ya, ke arah Subang. Nah, ambil yang ke kiri di simpangan ini teman-teman, dan kita lanjut lurus ikuti jalan yang ini terus saja ke sana sampai nanti kita ketemu dengan gerbang pelabuhan, gerbang pelabuhan Ratu sih. Saya kaget tuh lihat motornya itu nanti ketemu gerbang Tangkuban Perahu teman-teman ya. Akhirnya saya lihat motornya itu jadi ngaco, masa ke pelabuhan Ratu dari sini. Jadi ikutin jalan ini teman-teman ya. Dan arah ke sini teman-teman banyak banget tempat wisata, tapi ya sekarang karena lagi bulan puasa ya pada sepi ya, pada tutup. Dan itu tuh wisata petik stroberi itu kalau nggak salah tuh, petik stroberi apa namanya saya lupa tuh, yang ada di depan kita tuh yang ada kayak balon-balon tuh teman-teman. Ini sini nih wisata petik stroberi teman-teman, ini bukit stroberi nih. Dan ini masih wilayah Bandung Barat teman-teman ya, masih wilayah Bandung Barat. Dan biasanya nih warung-warung di sini buka, tapi karena sekarang yang lagi bulan puasa tutup. Tapi yang wisata ada aja sih teman-teman tuh, wisata ada aja sih. Ya mungkin pada mau makan ya.
Sini ada simpangan teman-teman. Jadi kalau mau ke Maribaya bisa lewat sini nih, Maribaya. Ke Maribaya ke Floating Market, ke situ bisa lewat situ teman-teman kalau jalan ini macet ya. Nah, kita masih terus lanjut jalan ke sana tuh, masih terus ke arah Subang. Dan daerah sini rupanya sedang digarap juga untuk pemasangan unit ya, untuk drainase teman-teman. Karena ya, kalau saya lihat sih yang sebelah kiri aja di sini, yang sebelah kanan nggak ada. Mudah-mudahan mulai dibangun ya drainasenya, unitnya dipasang sepanjang jalur ini teman-teman, biar air tidak mengenang jalan. Nah, biar nggak banyak tuh. Jadi sudah ada tuh lorong-lorongnya. Nah, nanti mudah-mudahan sih mulai dikerjakan satu lembaran ini, biar nanti air itu tidak mengenang dan drainase di kiri kanan jalan tuh lancar teman-teman ya. Pokoknya mah Jawa Barat mah terus membangun lah ya gitu ya, dengan akselerasi gubernur yang begitu tinggi gitu ya. Gaspol terus pembangunan Jawa Barat. Nah, makanya kalau bupati wali kota yang lamban kerjanya harusnya malu ya dengan Pak Gubernur yang kerjanya serba cepat satset ya. Nah teman-teman, di daerah sini sudah mulai masuk kawasan hutan pinus. Ini kawasan favorit saya teman-teman, di mana di kiri kanan kita bisa melihat hutan pinus dan asli jalannya adem banget ini. Adem banget jalannya teman-teman. Dan kalau hujan biasanya ini mendung. Daerah Cikole teman-teman, Cikole Jayagiri ya, daerah sini ya. Jadi beberapa tempat wisata di daerah Cikole ini berbasis edu agrowisata ya teman-teman. Jadi dengan memanfaatkan kawasan sekitar hutan pinus yang ada di sini. Nah, ini di kiri kanan ini adalah tempat wisata teman-teman, yang semoga saja tidak melakukan pengerusakan kepada habitat hutan pinus yang sudah ada. Dan perhutani semoga bisa lebih ketat ya untuk menjaga kawasannya, karena ini setahu saya ini kawasan perhutani teman-teman. Ada warung kopi gunung, ada lembah pinus, ada bolu bakar, ada banyak tuh, ada rumah uyut, tuh buruan uyut. Pokoknya ini area tempat wisata di kiri kanan ini teman-teman ya. Dan ini sekarang tampak sepi karena memang ini bulan puasa teman-teman. Jadi kawasan wisata yang ada di sini itu tidak seramai hari libur biasanya gitu teman-teman. Really nice, really like this place. It's very cool. Jadi ini masih masuk kawasan Bandung Barat teman-teman ya. Enak banget, adem pasti, adem banget ini. Ini teman-teman kalau kesini dinikmati, nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah ngebut-ngebut, santai aja ini nikmati banget kesejukannya di sini. Dan sejuk, teduh, adem, pokoknya mah di tempat ini mangarinehan KB gitu. Ini ada camp teman-teman, ada camping ground sebelah kiri, saya nggak tahu namanya apa, nggak ada namanya. Dan sini sudah mulai cekcuk. Saya nggak tahu kenapa setiap kali saya kesini selalu hujan. Tapi nggak apa-apa lah, gaskeun we kagok. Udah enak kan gitu ya di sini tuh. Aduh, enak bisa. Dan sebentar lagi sepertinya kita nyampe nih. Ini nah Tangkuban Perahu teman-teman, ke sebelah sini ke kiri nih ke Gunung Tangkuban Perahu. Dan nah ini kita sudah nyampe di perbatasan nih Kerajaan Subang dan Kerajaan Bandung Barat teman-teman. Nah kita cari parkiran yang agak lega, dan ini sudah selesai sekarang dan banyak yang menikmati tempat ini teman-teman.
parkir dulu. Oke teman-teman, nah kita sudah sampai di gerbangnya nih, dan memang sudah diresmikan dan sudah dibuka. Betul, sudah selesai pengerjaannya, dan sekarang banyak orang yang memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat teman-teman ya, karena memang cakep bener ya teman-teman, dan enak banget kalau dipakai untuk istirahat teman-teman. Dan itu adalah gerbang masuk ke Tangkuban Perahu teman-teman, sebelah sana ya gitu. Dan tentunya arah ke sana itu adalah arah ke arah Subang, dan teman-teman bisa lihat di sana tempat-tempat PKL dulu itu sudah ditanami lagi kembali dengan pohon-pohon yang besar dan pohon-pohon keras yang dilakukan oleh Pemprov Jabar teman-teman ya. Itu adalah jalan masuk ke Great Panorama, dan ini adalah Astro Highland teman-teman, masuk sini ya gitu. Jadi kita jalan-jalan lihat ya Kak, jalan-jalan lihat ke sini teman-teman, dan di sini sudah banyak sekali yang beristirahat di gapura perbatasan dari Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Dan ini ada Bapak mohon maaf, dari mana Bapak? Dari Bandung. Dari Bandung, jalan-jalan sengaja ke sini Pak? Iya. Jalan-jalan, enak ya Pak tempat istirahat kayak gini? Lumayan. Tujuannya mau kemana Bapak sekarang? Ke kakak. Oh mau ke daerah sini, cuman istirahat dulu di sini sambil ngabuburit ya Pak ya. Adamnya enak. Makasih Bapak ya. Nah, izin Pak. Nah jadi teman-teman, nah ini adalah perbatasan yang dibuat di era Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat di tahun pertama masa jabatan beliau. Dan kemarin kita ada di sebelah sana teman-teman, sebetulnya sama aja sih ya, sebelah sana ataupun sebelah sini, cuman kemarin kita tidak boleh masuk dulu ke areanya karena masih dalam proses finishing terakhir saya ke sini teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa lihat ini sudah tuh bangkunya, dan ada logo Provinsi Jawa Barat di sini teman-teman ya. Ini ada logo Provinsi Jawa Barat. Nah kita coba lihat ke sini teman-teman, ada tempat duduk juga di sini tuh, Kabupaten Subang. Dan ini kalau malam menyala teman-teman, kalau malam, dan sekarang juga nyala sih cuman nggak kelihatan ya. Tuh ada tempat duduk juga di sini teman-teman, seperti ini nih, ada tempat duduk tuh, enak banget ya, enak banget. Dan ini pakai lantai andesit teman-teman, pakai lantai andesit. Dan ini kalau malam pasti asik ini, kalau malam pasti asik ini tuh, karena ini sudah ada lampu-lampu tuh seperti ini, ada lampu-lampu tuh. Dan ini dilarang menaiki atau menduduki gapura, jadi kita nggak boleh naik ke sini teman-teman ya. Tuh ada sini nih tuh. Nah jadi nggak boleh kita naik ke situ ya, mau ngapain naik ke situ ya teman-teman. Ini cukup nikmati aja pemandangannya tuh teman-teman. Detail gapuranya sangat detail ini tuh, asik banget. Dan kita bisa berkeliling ke sini teman-teman tuh, melihat gapuranya. Kalau kemarin saya nggak bisa masuk karena ini masih dijagain teman-teman ya, kemarin masih tahap finishing, jadi belum bisa dimasuki area dalamnya. Kalau kemarin yang video saya beberapa bulan yang lalu teman-teman ya gitu. Kalau sekarang udah boleh. Ini juga sama, ada tempat duduk di sini, dan ini Kabupaten Bandung Barat. Enak bisa teman-teman. Jadi sambil kita melihat situasi di sini, menikmati jalanan yang alhamdulillah saat ini nggak terlalu ramai teman-teman, karena memang ini sedang dalam kondisi bulan puasa teman-teman, jadi jalan tidak terlalu ramai. Kita bisa enjoy di tempat ini, itu keren. Tentu saja ini lampu penerangannya ini yang menjadi standar Provinsi Jawa Barat teman-teman tuh. Saya pernah terangkan beberapa bulan lalu di video sebelumnya bahwa untuk lampu PJU yang dipasang di area Jalan Provinsi Jawa Barat itu memiliki pola yang sama semuanya teman-teman, di mana bagian atasnya dalam mahkota binokasi, dan kemudian ada corak batik khas Jawa Barat, dan juga di bawahnya ada kujang teman-teman ya gitu. Jadi semua seragam. Banyak teman-teman yang menikmati waktunya untuk beristirahat di sini di tengah perjalanan mereka menuju ke
Bandung ataupun menuju ke Subang, teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang perbatasan antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat ini sudah resmi dibuka dan sudah selesai teman-teman. Semoga bisa dijaga ke depannya agar tempat ini bisa terus dinikmati oleh berbagai layak ramai sebagai tempat wisata yang gratis dan tempat beristirahat yang nyaman untuk para warga yang singgah di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Video ini saya cukupkan dulu sekian. Saya Mang Yus pamit untuk Tukang Mulin Channel. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.